Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Gusiningsih, NIM 20141110187. Saya mahasiswa YN Palangkaraya, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di dalam video ini, saya akan mengereview film Seksi Killer dan Home untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar Ekonomi Islam dosen pengampu Muhammad Nur Sayuti, BAME. Dokumenter Seksi Killer menunjukkan aktivitas pengambilan, pengangkutan, hingga pengiriman tumpukan batu bara hingga puluhan ribu ton ke kapal dan melintas sungai yang lebih besar. Batu bara ini sebagian diekspor, lalu kita sebagai penonton diajak mengetahui dari mana listrik berasal. Ya, listrik yang menghasilkan dan dapat kita nikmati berasal dari pertambangan batu bara di Kalimantan, yang terlihat sangat besar dengan kepadatan aktivitasnya. Penggunaan listrik yang selama ini kita gunakan. Pada adegan ini, film Seksi Killer sengaja menyadarkan kita berapa besar dan banyak listrik yang selama ini kita gunakan untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. Film dokumenter Seksi Killer diawali dengan adegan pasangan suami istri yang sedang berbulan madu. Tapi adegan ini hanya sebagai pengoceh dari judul film dokumenter, namun sekaligus menjadi contoh kecil. Sahan tampaknya kurang peduli akan permasalahan yang terjadi di sekitar bekas tambang batubara. Tentu saja adanya lubang tersebut mengakibatkan timbulnya berbagai korban jiwa karena letak yang berdekatan dengan sekolah dasar. Pertambangan batubara yang membutuhkan lahan yang luas mengakibatkan persawahan, perkebunan, bahkan pemukiman warga tergusur. Film Seksi Killer menayangkan bagaimana dampak yang dirasakan warga serta kerusakan lingkungan alam akibat dari penambangan batubara dan industri PLTU batubara. Film ini menceritakan lingkaran bisnis tumbang batubara, distribusi batubara dan masalah proses pengolahannya, serta terakhir membahas terkait oligarki batubara di lingkaran kedua pasangan calon. Selain itu, dalam proses pengangkutan batubara juga turut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, yakni rusaknya terumbu karang. Banyak jangkar kapal dibuang seenaknya, bahkan batubara tersebut tercecer sehingga merusak populasi ikan. Hal tersebut tentu saja berdampak bagi para nelayan yang sehari-hari mencari uang dari hasil melaut, yakni berkurangnya penghasilan dan menderita kerugian. Ketidakseimbangan antara populasi manusia dan ketersediaan sumber daya alam. Tentu saja ini semua mengakibatkan kesenjangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelaparan, kekurangan air bersih, dan yang lebih mengkhawatirkan. Baik, selanjutnya saya akan mereview film dari Home. Film Home adalah sebuah film kategori dokumenter berdurasi kurang lebih 93 menit yang diproduksi pada tahun 2009. Selayaknya sebuah film dokumenter yang biasanya memuat fakta-fakta ilmiah, film Home mengangkat fenomena perubahan lingkungan global yang terjadi seiring perkembangan peradaban manusia. Selayaknya sebuah film dokumenter yang biasanya memuat fakta-fakta ilmiah, film Home mengangkat fenomena perubahan lingkungan global yang terjadi seiring perkembangan peradaban manusia. Apa yang ditimbulkan oleh pemanasan global juga digambarkan secara jelas dalam film ini. Bagaimana lapisan di kutub mulai menipis, glasier berkurang, permukaan air laut naik setiap tahunnya. Ini semua akan mengancam berbagai aktivitas manusia yang mengancam kelestarian lingkungan di seluruh belahan dunia, entah itu dari darat, laut, dan udara, serta perkembangan populasi manusia yang begitu pesatnya juga tidak luput dari ulasan. Film ini menyoroti segala bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi sebagai dampak dari berbagai aktivitas manusia selaku spesies yang paling dominan mengubah bumi. Kehidupan di bumi, banjir, krisis air bersih terancam, kelaparan, gelombang, pengungsi iklim di tahun 2050, dan banyak kota-kota dunia terancam tenggelam adalah berbagai kemungkinan yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Lagi adalah dampak krisis energi yang turut mengancam sendiri.
lalu, sekarang, maupun yang akan datang. Jika kita tidak melakukan upaya-upaya untuk mengurangi efek dari pemanasan global. Baiklah, sekian dari review 2 film ini. Jika ada salah kata, disengaja maupun tidak, saya atas nama pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.